terkait data tadi saya pernah membaca riset Australia, kalau nggak salah lembaga center di Australia itu yang mengatakan data bunuh diri di Indonesia itu at least 4 kali dari data resmi yang dipublish seperti itu, karena berbagai faktor ya, termasuk banyak kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan sebagai kasus bunuh diri kan kalau di Indonesia ya. Oke, tadi Mas Noer menyinggung terkait pencegahan. Ini menarik. Mungkin Mas Noer bisa bercerita atau menjelaskan terkait bagaimana peran budaya dalam pencegahan bunuh diri. Jadi bagaimana? Apakah itu bisa berperan dalam untuk pencegahan bunuh diri, peran budaya? Ya itu bisa ya. Jadi misalnya gini, dari penelitian yang saya kerjakan itu, selama ini bunuh diri diajarkan atau dipromosikan, pencegahan bunuh diri itu lebih banyak menggunakan cara pandang atau konsep atau batasan-batasan definisi itu yang sangat barat, sangat, yang boleh dibilang itu sangat asing. Seolah-olah kita sebagai orang Indonesia itu mengalami bunuh diri tetapi tidak tahu apa namanya. Itu kan menjadi hal yang aneh gitu. Yang pada akhirnya model-model pencegahan itu nggak kontekstual. Dan dalam studi yang saya kerjakan itu justru menemukan ada variasi yang sangat kompleks soal etiologi misalnya, atau soal belief, bagaimana itu dinamai, bagaimana itu diyakini, apa penyebabnya, itu menjadi lebih relevan untuk mereka pahami sebagai cara untuk mencegah. Betul bahwa bunuh diri itu karena kurang iman. Kayak kurang iman ini kan menjadi semacam hal yang ditolak gitu kan. Tetapi orang yang rentan terhadap bunuh diri itu betul punya religiusitas yang rendah gitu. Secara studi itu sudah dibuktikan religiusitas mereka itu rendah. Dan belief masyarakat itu juga meyakini karena religiusitas yang rendah, atau orang bilang secara awam iman yang lemah gitu, atau jauh dari Tuhan. Sebenarnya hal ini tuh bisa menjadi kerangka kita untuk mendorong keterlibatan orang-orang tertentu atau stakeholder betul dalam mencegah bunuh diri gitu. Karena sebenarnya gini, religiusitas itu punya kontribusi penting dalam mencegah bunuh diri, bukan karena dengan iman yang meningkat orang menjadi lebih aware terhadap sadar hidup gitu, bukan. Tapi religiusitas itu ternyata mendorong orang yang rentan terhadap bunuh diri untuk dia bisa terhubung dengan jemaat. Betul. Jadi dengan dia religius, dia menjadi rajin untuk ke masjid, dan dengan dia rajin ke masjid, dengan dia rajin ke gereja, itu dia terhubung loh tidak dengan sendiri. dengan jamaah yang lain gitu. Nah, keterhubungan ini yang kemudian memfasilitasi orang-orang yang rentan untuk dapat memperoleh pertolongan, bukan dengan bersembunyi. Gitu. Jadi sebetulnya kondisi Indonesia yang multikultural di satu sisi itu challenging, tapi di sisi lain barokah. Karena ini ya kan komunal tadi membuat peran-peran tadi pemuka agama, entah itu pendeta, entah itu kiai, entah itu pedande, entah itu siapapun pemuka agama, itu bisa berperan dalam mencegah bunuh diri itu sendiri sebetulnya ya. Ya, kalaupun itu belum bisa tercapai juga ya kita menyadari bahwa ya ada stigma gitu, ada stigma soal bunuh diri gitu. Dan maka yang perlu dilakukan itu adalah kalau di klinisi, misalnya di pendidikan profesi psikologi atau juga psikiatri, mungkin juga keperawatan, itu adalah mendorong adanya cultural competence pada ranah klinisi untuk mereka bisa memahami ekspresi-ekspresi kultural dalam bunuh diri misalnya, atau dalam keluhan gangguan jiwa tertentu gitu, yang itu kadangkala tidak mudah untuk ditangkap kalau hanya menggunakan
perspektif Barat non-emik atau gitu, non-emik. ya, perspektif yang tidak bisa dimengerti secara lokal gitu. Misalkan kalau tanda-tanda bunuh diri, kalau versi barat misal ketika orang mengatakan I want to die, aku ingin mati. Kalau orang Indonesia mungkin tidak segamblak itu Enggak, ya. ya, Aku pengen ketemu ibuku, misal kayak iya gitu ya. Ibunya sudah betul, meninggal, misal seperti itu ya. Itu betul, bisa kan? betul. Oke. Jadi ekspresi karena bunuh diri itu terlarang di masyarakat kita, maka dia tidak dengan mudah untuk Iya, terekspresikan gitu. tidak secara gamblang terekspresikan ya. Iya, betul. Tersirat bukan tersurat berarti kan Betul. ekspresinya. Oke, menarik ini. Dan minimal kalau misal tadi ya profesional kesehatan mental tidak bisa memahami secara langsung sendiri, paling tidak melibatkan ya sektor-sektor lain itu juga sepertinya mungkin Mas Noer ya. Karena mungkin untuk belajar, oke, itu penting ya untuk memahami konteks kultural. Tapi tadi yang seperti Mas Noer sebut, keterlibatan stakeholders itu juga penting juga nggak sih? Jadi bukan hanya nakes saja yang Iya. bergerak. Jadi urusan bunuh diri itu sebenarnya urusan semua orang ya. Jadi Mm-mm. dia bukan hanya urusan profesional kesehatan jiwa gitu, tapi itu menjadi urusan semua orang gitu. Karena efek yang ditimbulkan dari bunuh diri itu juga sangat besar gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Oke, menarik nih Mas Noer. Tadi kita sudah membahas terkait bunuh diri dan budaya. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya Mas Noer, terkait bagaimana pencegahan dan intervensi bunuh diri itu sendiri. Dan nanti mungkin kaitannya ini ya dengan faktor protektif dan risiko, mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih yang menjadi faktor protektif dan yang bisa mencegah seseorang untuk bunuh diri, atau faktor risiko dari seseorang, apa contohnya yang kira-kira itu meningkatkan risiko seseorang untuk melakukan bunuh diri? Kalau yang saya yakini seperti ini ya Mbak Nuhi. Jadi faktor risiko itu adalah segala hal tentang faktor protektif itu yang minim atau bahkan tidak ada. Kalau saya punya pendapat sih justru kita perlu beralih dari cara pandang menemukan faktor risiko, bergeser ke mengelaborasi faktor protektif gitu. Karena apakah dengan kita mencegah faktor risiko itu kita bisa kemudian mendorong kesejahteraan gitu. Tapi dengan kita mengeksplorasi, mendorong faktor protektif itu terjadi, faktor risiko itu bisa kita minimalkan loh gitu. Jadi tentu mendorong faktor protektif itu juga bukan persoalan individu gitu ya, persoalan teman-teman yang sedang berjuang, tetapi ini juga perlu untuk dikembangkan secara lintas sektor gitu, keluarga, pertemanan, sekolah, juga lingkungan kerja gitu. Perlu untuk mendorong faktor protektif itu lebih banyak yang muncul, lebih banyak yang diterapkan, diajarkan atau dilatih juga gitu. Mungkin Mas Noer bisa sharing nih ke sahabat CPMH terkait contoh-contoh faktor protektif tadi yang ingin difokuskan, faktor protektif ya. Contoh konkret faktor protektif itu seperti apa gitu. Mungkin ada sahabat CPMH yang masih bingung apa sih itu faktor protektif, seperti apa sih itu faktor protektif. Mungkin bisa jadi dari riset yang Mas Noer baca atau dari riset Mas Noer sendiri mungkin. Ada penelitian yang saya ingat waktu itu saya kerjakan dalam rangka untuk mempelajari bunuh diri ini gitu. Partisipan tuh mereka banyak menceritakan bagaimana kemudian mereka bisa menangguhkan bunuh diri gitu. Itu beberapa di antaranya itu seperti mereka tuh terhubung, ya. Mereka punya keterhubungan gitu. Punya keterhubungan dengan orang lain gitu, dengan manusia, tapi juga punya keterhubungan dengan non manusia. Jadi dia terhubung dengan aktivitasnya, dia terhubung dengan hewan peliharaan gitu. Selain juga dia terhubung dengan
kawan-kawan Mhm, atau mhm, keluarga gitu. mhm, Membangun keterhubungan itu menjadi sangat esensial mhm, bagi mereka yang sedang berjuang, mhm, karena dengan keterhubungan itu orang-orang atau lingkungan ini, keterhubungan ini tuh dapat membawa kita jauh dari jurang itu, gitu, mhm, mhm, dari risiko itu, mhm, mhm, yang kemudian dapat membawa mereka setidaknya berefleksi sejenak mhm, gitu mhm, tentang kehidupan gitu. mhm, Yang kedua yang bisa saya ingat itu adalah soal orang punya harapan gitu. mhm, Karena di beberapa literatur mhm. itu mereka yang rentan terhadap bunuh diri karena mereka tidak punya atau bahkan cenderung minim berpengharapan gitu. Mmm, Eh, Kecewa gitu. Orang kan kalau di media sosial mhm, saya mhm, juga pernah ngamati, jangan terlalu berharap karena nanti mhm, akan mhm, mhm, membawamu kecewa gitu. mhm. Itu keliru ya. Iya, Karena harapan itu sebenarnya akan membawa kita pada arah yang lebih cerah gitu. mhm, mhm, Sejauh apa yang kita lakukan mhm, itu berkorespondensi dengan harapan itu. mhm, 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 Sinergi dengan atau selaras dengan harapan itu. mhm, Berpengharapan itu menjadi salah satu ciri menurut saya sebagai orang yang sehat gitu. mhm, mhm, Karena dengan orang berharap setidaknya dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk hidupnya di hari esok gitu. mhm, mhm, Setidaknya ada harapan bahwa di usia 40 tahun saya akan mencapai A, memiliki B dan mhm, seterusnya, mhm, dan setidaknya dia bisa menjamin apa yang akan dia lakukan hingga usia 40 mhm, itu. mhm, mhm, Dan itu menjadi cara yang lebih taktis gitu untuk orang mhm, bisa menjalani mhm, hidup dan bisa merasakan hidup gitu. mhm. Oke, tadi ya kalau saya tangkap terkait apa yang bisa mencegah seseorang yang sudah punya ide bunuh diri untuk tidak melakukan bunuh diri ya, gitu Mm-mm. kan, adalah keterhubungan entah itu Mm-mm. dengan sesama manusia, entah itu Mm-mm. dengan aktivitas sehari-harinya, bahkan entah itu dengan binatang atau tanaman mungkin bisa ya Iya, dengan tanaman ya. Jadi karena itu merasa semacam project mhm, pribadi gitu ya. mhm, Untuk saya itu ada kawan bahkan dia itu project pribadinya itu mau memastikan eh, pohon mangga yang dia tanam itu berbuah oh gitu. ya, Ya setidaknya dia bisa mencegah eh, kematian diri itu sampai pohon mangga mangga itu berbuah, berbuah paling enggak gitu. gitu. Ya Ini dalam ini hati saya berdoa heeh. semoga pohon itu tidak berbuah gitu. Sampai supaya supaya dia hidup Supaya terus dia ya bisa untuk hidup terus ngopeni ini, gitu. untuk ngurusin Betul. pohon Untuk mangganya. merawat pohon mangga itu gitu. Menarik, ini menarik. Berarti ini orang dengan ide bunuh diri yang berkomitmen untuk bertahan hidup at least sampai pohon mangganya berbuah. Sampai mangga itu berbuah Menarik ini, menarik. Jadi ada keterhubungan ya dengan pohon mangga itu dengan pohon ya. mangga itu. Betul. Kalau bagaimana kalau ternyata nanti berubah itu pikir nanti, yang penting saat ini hidup dulu untuk hari ini kan, paling Iya. enggak. Hmm. Oke, baik. Dan tadi juga ada harapan ya. Jadi supaya tidak hopeless ya, karena bahaya ketika ketika orang sudah tidak memiliki harapan lagi kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tadi Mas Noer sempat menyinggung tadi, menyebut terkait sosial media. Hmm. Nah, atau media sosial. Nah, Mas Noer, belakangan ini kayak sepertinya beberapa tahun terakhir ya, sangat mudah menemukan informasi terkait suicide di media sosial ya. Entah itu dari pemberitaan kasus bunuh diri yang sangat detail pemberitaannya, atau terkait orang-orang, individu-individu yang suicidal, yang sangat open dengan suicidalnya dan menceritakan, dan itu memiliki banyak dukungan. Atau bahkan ada juga yang di beberapa negara kan ada ini ya, assisted suicide ya, yang Mm-mm. legal kan, suicide. Dan ada orang yang merecord hidupnya dari sejak memutuskan untuk assisted suicide hingga suicide itu, setiap hari akan posting bercerita, dan itu yang mendukung banyak sekali gitu ya. Sepertinya mendukung proses suicide itu banyak sekali. Nah, bagaimana pendapat Mas Noer terkait itu? Apakah itu berpengaruh? Apakah itu bisa berdampak pada orang-orang kebanyakan yang mungkin awalnya tidak terlintas terkait bunuh diri ini, terus jadi terpikir untuk bunuh diri mungkin, atau Hmm. seperti apa? Atau malah positif dampaknya? Ya itu
memprihatinkan ya, memprihatinkan sebagai peneliti yang berusaha untuk mempromosikan hidup gitu, mempromosikan kehidupan, kemudian media sosial itu justru menjadi wadah untuk mempromosikan anti kehidupan gitu. Dan betul itu sebenarnya punya dampak besar dalam mempromosikan bunuh diri ketimbang pencegahan bunuh diri gitu. Kita sebenarnya perlu berhati-hati gitu ya. Selain itu juga saya kira penting untuk literasi digital, khususnya dalam bermedia sosial, karena sebenarnya itu dapat mempromosikan tindakan yang membahayakan gitu. Dan saya sendiri juga karena tidak menggunakan media sosial gitu, untuk memahami atau menangkap realita bahwa ada loh orang di media sosial itu punya komentar untuk mendukung pilihan mati yang dibuatnya, itu nggak masuk akal. Nggak masuk, sebagai orang awam tuh itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang kemudian orang itu nggak dia kenal, bukan tetangganya, bukan teman sekolah, bukan kawan kerja, dan dia mau bunuh diri, punya intensi bunuh diri, dan itu didukung itu sebagai sebuah pilihan pribadi atau pilihan bebas pribadi yang perlu didukung. Itu sangat konyol, itu sangat konyol. Selain kita perlu untuk punya kesadaran bermedia sosial, dalam hal ini juga memastikan bahwa orang perlu didukung hidupnya, bukan didukung matinya gitu ya. Didukung hidupnya itu dengan setidaknya mendorong mereka pada profesional. Kalau itu terlalu jauh ya, bagaimana kita bisa menunjukkan empati kita terhadap orang yang punya keresahan atau punya kesulitan dalam memperjuangkan hidup mereka. Tadi Mas Noel menyebut misal mendorong dengan ke profesional. Nah, tentunya bagi orang dengan ide bunuh diri itu mencari bantuan bukan hal yang mudah ya. Sangat tidak mudah. Bagaimana tanggapan Mas Noel terkait itu, terkait perilaku mencari bantuan pada orang-orang yang memiliki ide bunuh diri? Hambatan terbesar dari orang untuk mencari bantuan itu adalah stigma. Entah itu self stigma atau stigma diri, stigma personal, juga public stigma, stigma yang berkembang dan tumbuh di masyarakat, itu sangat kuat untuk mencegah bahkan orang dengan gangguan jiwa tanpa ada kecenderungan bunuh diri sekalipun gitu ya, untuk mencari bantuan. Stigma ini tuh menghambat orang untuk menemukan pertolongan yang tepat gitu. Jangankan ke profesional, bercerita ke kawan pun dia tidak mampu karena ada stigma gitu. Takut lah, justru cemas lah, nanti akan ada aib, takut dinilai A, dihakimi B, dan seterusnya gitu. Justru yang perlu dilakukan itu dengan datang ke profesional itu adalah langkah yang tepat, karena ya secara pragmatis profesional itu disumpah untuk setia terhadap kode etik misalnya, dan menjaga privasi gitu. Tetapi orang untuk bisa keluar dari tembok stigma itu tuh sangat sulit. Maka yang perlu Sobat CPMH lakukan gitu ketika ada kawan bercerita soal pergulatan hidup, tentu apresiasi ya. Artinya dia bisa membuka diri dan menjadi sebuah anugerah ketika kawan-kawan bisa menjadi tujuan pertama untuk orang menemukan bantuan. Dan yang harus disadari ketika kawan-kawan menjadi tujuan pertama ini, jangan pernah merasa kamu harus memberikan bantuan profesional, pertolongan yang advance gitu. Justru pertolongan pertama atau
pertolongan awal yang harus dilakukan adalah setidaknya mengapresiasi dan mensyukurilah gitu bahwa aku ini dipercaya, betul. Dia ini ternyata nyaman denganku. Aku dinilai mampu gitu. Yang selanjutnya itu bisa didorong untuk pada pertolongan yang lebih gitu. Apakah itu pada guru atau dosen atau mungkin atasan. Syukur-syukur bisa pada bantuan profesional. Oh iya, oke. Jadi apa yang paling utama dalam menghalangi perilaku mencari pertolongan adalah stigma ya, Mas Noer ya. Stigma dan itu harus kita lawan ya. Stigma itu harus kita lawan. Stigma itu musuh terbesar dalam semua advokasi kesehatan jiwa gitu. Betul, tidak hanya terkait bunuh diri ya, tidak hanya bunuh diri juga, betul. Stigma itu menghambat kebijakan tidak pernah berhasil juga karena kebijakannya berbasis stigma gitu, berbasis miskonsepsi. Atau bagaimana kita mendorong pencegahan apapun lah, nggak hanya bunuh diri, mempromosikan masyarakat yang lebih sejahtera juga agak sulit karena musuh terbesar kita itu stigma. Oke, Mas, luar biasa sekali ya tadi sharing dari Mas Noer selaku peneliti sih perannya Mas Noer di sini ya terkait bunuh diri, mulai dari pembelajar juga ya, untuk bisa meneliti harus belajar kan. Betul. Terkait kaitannya dengan budaya, bahkan dari awal tadi bagaimana Mas Noer berkecimpung di topik ini dan perannya dengan budaya, lalu terkait bagaimana faktor protektif itu yang harus kita fokuskan ya, instead of faktor risiko, fokuslah pada faktor protektif karena kurangnya faktor protektif itu akan menjadi faktor risiko, seperti itu ya tadi Mas Noer mengatakan. Dan ternyata yang menjadi hambatan untuk mencari pertolongan bagi orang dengan ide bunuh diri adalah stigma yang paling utama ya, seperti itu. Oke Mas Noer, sebelum kita menutup ya podcast kali ini, mungkin ada pesan gitu untuk sahabat CPMH terkait topik ini gitu, adakah berapa patah kata dari Mas Noer? Banyak patah kata juga tidak apa-apa terkait ini. Oke. Untuk teman-teman yang sedang berjuang gitu, jangan pernah merasa sendiri gitu. Bahkan ketika kamu merasa sendiri pun, memang betul-betul sendiri, jangan pernah sendiri gitu. Karena pertolongan itu barangkali dia masih tersembunyi di sebuah kos-kosan atau di sebuah blok rumah yang itu perlu kawan-kawan jangkau gitu. Dan ketika kalian menyadari bahwa ada sesuatu yang menghambat gitu, yang membetengimu untuk menemukan bantuan, yakini bahwa itu adalah stigma dan tidak akan ada masalah besar dengan kamu bercerita tentang perjuanganmu itu. Dan untuk kawan-kawan yang nanti akan menjadi tangan Tuhan sebagai orang yang dituju pertama kali untuk mencari bantuan, terimalah mereka dengan tangan terbuka, tapi jangan pernah menganggap bahwa kamu akan memberikan pertolongan yang besar, tetapi kamu punya dampak yang sangat besar. Oke, ngomong-ngomong soal ini ya, bunuh diri, akan menunjukkan CPMH itu punya busaku untuk pencegahan bunuh diri. Ada di depannya Mas Noer. Bisa minta tolong Mas Noer yang paling belakang. Ya, oke Mas Noer. Ini Mas Noer. Jadi sahabat CPMH memiliki pedoman pertolongan pertama psikologis ya pada upaya bunuh diri. Ini ada versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kami memiliki versi cetaknya yang terbatas. Tapi bagi sahabat CPMH yang ingin mendapatkan ini, ada juga yang versi online, yang versi soft copy. Bisa di-download di website CPMH ada. Nanti langsung ketika membuka website CPMH akan langsung melihat page itu, atau bisa juga melalui tautan ugm.id/SPGI, huruf kecil semua. Jadi ugm.id/SPGI
SPGI. Seperti itu. Dan ini message dari kami sesuai dengan yang blog note ini, tetaplah bertahan bagi sahabat CPMH atau orang-orang di luar sana ya yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, tetaplah bertahan. Minimal hari ini dulu, pikirkan pohon mangganya, pikirkan Berbuah. ayamnya, pikirkan anjingnya, kucingnya, pikirkan keluarganya, apapun yang bisa membuat merasa ada keterlibatan ya, Betul, keterikatan itu untuk bisa bertahan ya. betul. Seperti itu. Tidak usah terlalu jauh dulu mikirnya, yang penting hidup dulu. Ya, seperti itu. Nah, demikian sahabat CPMH, My Inspiration Podcast pada kali ini. Semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi bagi sahabat CPMH. Demikian dari saya Nuhi dan juga Mas Noer. Ya, bye sahabat CPMH.